Halo, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam acara Titik Temu, diskusi akhir pekan RKN Radio. Nah, kali ini diskusi Titik Temu kembali mengangkat topik yang juga lagi hot belakangan ini, lagi-lagi berkaitan dengan partai politik dan Capres 2024. Nah, yang heboh di hari-hari terakhir ini adalah soal kunjungan Prabowo ke PSI. Ini PSI ini kecil-kecil cabai rawit, ya. Sekali dia bikin ini heboh langsung, ya. Nah, karena itu ini menarik sekali untuk diangkat karena fenomena PSI ini juga menarik untuk disimak tapi sekaligus didiskusikan, ya. Nah, untuk mendiskusikan itu saya sudah hadir di sini bersama 3 narasumber yang sangat berkompeten. Kalau melihat di paling kanan saya udah pakai baju merah, itu berarti PSI ini, ya. Bersama saya Bro Sigit Widodo. Bro, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Agak serak, jadi mohon maaf ya, suaranya agak gimana gitu. Oh, itu justru serak-serak seksi, Mas. Itu, Bro, ya? Kalau buat nyanyi karaoke bagus gitu. Bagus. Kalau anak muda karaoke apa gitu itu biasa, ya kan? Nah, Bro Sigit ini adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI. Lalu kemudian Mas Estugraha, tapi kita panggilan kesayangannya ini Mas Ega. Ya. Siap, makasih. Mas Ega apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Ganjarian Spartan. Mas Ega ini Waketum Ganjarian Spartan. Nanti Mas Ega jelaskan apa nih Ganjarian Spartan, ya. Lalu kemudian supaya menjembatani dua narasumber kita, ada pengamat dari para syndicate, yaitu Mas Ari Nur Cahyo. Nah, kali ini kita mengangkat topik PSI terbelah, Ganjar atau Prabowo. Nah, ini menarik ini. Nah, terbelah, ya? Enggak, bukannya PSI, semua terbelah. Semua terbelah. Ya. Nah, saya lebih baik langsung ke Mas Bro Sigit. Sorry, kalau PSI itu panggilannya Bro. Jadi siang ini, siang ini kita panggil Bro semua, ya. Jadi Bro Sigit, ini tolong dikonfirmasi. Konon PSI lagi terbelah. Oh, enggak pula. Yang sebetulnya apa yang terjadi? Jadi kalau saya sih lihatnya ada sedikit agak sedikit kegoncangan di beberapa teman karena PSI pada tanggal 2 Agustus kemarin menerima Pak Prabowo gitu. Dan kami menerimanya cukup hangat gitu ya. Cukup mesra gitu. Sehingga ada ada kekhawatiran seolah-olah ini PSI balik arah nih, yang tadinya mendukung Ganjar kemudian sekarang mendukung Pak Prabowo gitu. Tapi ngomong-ngomong, PSI pernah menyambut Ganjar juga di situ. Kalau Mas Ganjar datang ke PSI pasti kami sambut dengan lebih meriah lagi. Tapi belum. Oh, belum. Karena belum datang. Oh, belum datang. Belum datang. Oke. Nah, Pak Prabowo ini datang diundang atau datang sendiri? Sebetulnya ada keinginan dari Pak Prabowo untuk datang, kemudian ya ngobrol-ngobrol. Kemudian akhirnya ya datang. Ya artinya tidak dalam posisi PSI mengundang, tetapi memang ada komunikasi. Artinya gayung bersambut. Pak Prabowo pengen datang. PSI menerima dengan tangan terbuka. Ya tentu saja kami menerima dengan tangan terbuka karena Pak Prabowo dan PSI kan sekarang sama-sama di koalisinya Pak Jokowi kan. Oh gitu ya. Soalnya saya melihat wajahnya Sis Grace itu sumringah gitu ya. Lalu kemudian wajahnya Giring juga kayaknya sangat berantusias. Ya, kita bicara bicara komunikasi politik antara dua partai yang sama-sama mendukung Pak Jokowi lah ya. Kalau kita tidak sambut dengan hangat, malah nanti pertanyaannya ada apa nih sesama koalisi pendukung Pak Jokowi kok
diem-dieman atau misalnya dengan muka cemberut nih, kenapa kok cemberut-cemberut gitu. Jadi memang tidak ada masalah gitu antara PSI dengan Gerindra hari ini gitu. Karena kami sama-sama partai pendukung Pak Jokowi. Nah, sebelum saya tanya nanti PSI dukung Prabowo atau Ganjar, saya mau konfirmasi dulu satu hal. Setelah Pak Prabowo datang, konon katanya terjadi guncangan dan terjadi pembelahan. Lalu kemudian reaksinya itu ada yang keluar. Sebetulnya kalau kita bicara di kepengurusan sebetulnya tidak ada kegoncangan lah ya. Tapi memang kami melihat ada beberapa kader yang merasa tergoncang gitu ya. Salah satunya ketua umum. Kadernya yang merasa tergoncang, bukan PSI-nya. PSI-nya menurut saya baik-baik aja sih. Oh gitu ya. PSI-nya baik-baik saja. Tapi beberapa kader memang merasa bahwa ngapain sih nerima Pak Prabowo? Oh, gitu. Ada semacam perasaan yang nggak terima partai yang tadinya mati-matian menyerang Pak Prabowo gitu ya. PSI ini kan sangat keras nih nyerang Pak Prabowo, termasuk sempat ngasih award kebohongan award dan sebagainya, itu sampai dikeluarin semua tuh jejak digitalnya. Ya betul gitu. Dulu kita menyerang Pak Prabowo dengan keras gitu ketika pemilu 2019 gitu. Ya sekarang dalam posisi kami sama-sama di koalisinya Pak Jokowi, ya masa kami masih saling menyerang. Nah ini mungkin, tapi ini terjadi jadi bukan PSI-nya yang saya lihat goncang, tapi banyak teman-teman kader gitu ya, termasuk yang sangat senior gitu ya, termasuk yang saya anggap guru politik saya gitu, Mas Guntur Romli, merasa bahwa ya harusnya PSI nggak nerima dong, gitulah kira-kira. Ada seperti itu, tapi sebetulnya nggak ada apa-apa sih. Menurut Bro Sigit, apa yang membuat sejumlah kader itu goncang? Ya karena memang posisi PSI selama ini memang sangat berseberangan ya dengan Pak Prabowo. Artinya ketika menjelang pemilu 2024, kemudian PSI menyambut Pak Prabowo dengan hangat lah ya, dengan penuh senyum tadi kalau dibilang sama Bapak gitu. Saya Bro Sebastian. Iya, Bro ya. Gue panggil lo Bro, masa lo panggil gue Bapak? Siap-siap, Bro Sebastian. Gitu. Brobas. Oke. Kalau menurut Brobas dengan penuh senyum gitu ya. Ya itu mungkin untuk beberapa teman ya nggak dianggap itu sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Oh gitu ya. Oke, Bro. Siap. Ini Bro Ega. Ini menurut Bro Sigit, PSI itu adem-adem aja, anteng-anteng aja, tapi kok sampai tergoncang itu gimana? Ya. Betul Bro, tergoncang karena Pak Prabowo datang berkunjung terus cabut gitu. Kalau kata-kata terguncang kayaknya kurang pas ya, Bro Bas. Oh. Cuman kalau istilah saya pribadi kayaknya geli. Geli gitu ya? Geli. Oh geli? Iya geli. Itu geli-geli enak atau geli-geli gimana? Geli-geli tipis lah. Geli-geli tipis ya? Maksudnya begini, kami udah tahu, saya termasuk dari kader PSI dan caleg PSI juga dari Kota Bogor yang mengundurkan diri. Kebetulan saya di relawan juga. Saya udah di relawan pada saat masuk di PSI, pencalekan di PSI. Oh jadi relawan dulu, Ya. baru kemudian Ke caleg. caleg PSI. Karena saya lihat ini kesamaan visi. Jadi relawan Ganjarian Spartan ini, saya lihat kesamaan visi daripada PSI ini. Saya mendaftar di PSI juga sebagai caleg. Pada saat saya mendaftar itu kan kita karena sebelumnya Oktober PSI kan sudah mengumumkan tentang capresnya itu Pak Ganjar. Oh Jadi gitu. ya, jadi diumumkan di khalayak kecintaannya itu, rasa cintanya PSI itu di Pak Ganjar. Saya juga sebagai relawan, kecintaan saya kepada Pak Ganjar sevisi sama. Oh, nyambung nih. Nyambung. Kenapa saya nggak masuk sekalian di situ? Oke. Nah, karena kita sama-sama nih. Istilahnya kita ngelihat Indonesia ke depannya bagaimana bisa diteruskan oleh Pak Ganjar, idealnya. Mau nggak mau saya bilang, diajakin masuk begitu, saya masuk aja. Enak Masuk. nih. Dan Sevisi. kemudian Bro Ega mendaftar sebagai caleg. Daftar sebagai caleg. Berarti kan berkas-berkas semua sudah di KPU dong? Udah. Ini sebentar lagi udah mau ini nih. DCS kan? DCS. Oh iya.
Lalu sekarang memutuskan untuk cabut. Cabut. Oh. Memutuskan untuk cabut. Apa yang membuat Bro mesti cabut gitu? Enggak, ini saya cabut ini. Kan bertamu boleh dong, Bro. Boleh banget. Boleh, semua itu bertamu boleh banget. Cuman saya kan istilahnya saat ini sudah resmi bernaung di bawah rumah namanya PSI. Sebelumnya saya tahu rumah itu mengatakan bahwa tamu yang ideal datang itu bernama Pak Ganjar. Tamu yang tidak cocok ini bersama kita, Tolak. Prabowo. Itu sudah dinyatakan. Oktober itu rembuk rakyatnya PSI. Bahwa ini ideal. Tamu ideal kita. Ini sahabat kita. Ini kecintaan kita. Tiba-tiba yang diumumkan bahwa ini bukan hal yang ideal, dikasih karpet merah. Kalau saya menerima itu, di mana itu? Bukan, saya jelaskan sedikit. PS ini saya cintai. Tapi saya keluar ini sebagai pengingat, mengingatkan kepada teman-teman yang saya cintai ini, ayo kembali gitu loh. Nilai-nilai yang kita jalani selama ini dengan menerima karpet merah Pak Prabowo itu sudah melanggar nilai-nilai. Jadi kita Bro sendiri. mau bilang dengan menyambut Pak Prabowo di sekretariat PSI, Iya. jadi sebetulnya PSI ini sudah mengacak-acak nilai yang mereka pegang sebelumnya. Iya. Oke, Nilai. kita break dulu. Kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dalam diskusi titik temu PSI terbelah, Ganjar atau Prabowo. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Saya sebelum ke Bro pengamat, saya konfirmasi ke sebelah dulu. Bro, lo terima tuh dibilang Pak Prabowo hadir di ini sekretariat PSI, itu sama dengan mengacak-acak nilai yang mereka sudah. Itu kritik yang sangat Ini bagus ya. Kita Oh, sih bagus senang- ya? Bagus. Kita sih senang dikritik dan apa namanya kalau ada kritik dari kader gitu, termasuk dari Bro Ega kemudian mengkritik dengan caranya, dengan cara mengundurkan diri gitu, kami juga menerima itu sebagai apa namanya, sebagai pengingat juga gitu. Nggak ada masalah sih. Kalau tadi Bro Ega bilang sayang sama PSI, PSI juga sayang sama Ganjarian, nggak ada masalah. Oh gitu ya? Iya. Wah, ini kayaknya udah politisi hebat nih. Bro sih gitu. Jadi udah saling Bro, mencintai. iya. Bro Ega, jadi lo mundur ini biasa aja buat PSI itu. Iya. Gimana? Saya juga mundur biasa aja. Biasa aja. Cuman orang pada heboh juga ini. Termasuk DPP PSI heboh ya. Heboh juga ya. Mestinya kan biasa aja. Oh, gitu. Karena kita mengingatkan. Ya itu tadi saya jelaskan sedikit bahwa ini rasa kecintaan kita kepada PSI. Dia punya visi yang bagus, misi yang bagus. Di rembuk rakyat sudah umumkan, sangat ideal. Bahwa pemimpin negara ini yang ke depan yang ideal itu Pak Ganjar. Oh, kita sama nih. Dan sebelum-sebelumnya juga pernah memberikan award apa tuh? Kebohongan. Terlebay kepada Prabowo. Kok diterima? Istilahnya begini. Kalau kita sudah umumkan ke halayak bahwa kita mencintai sosok ini Pak Ganjar, ya kan? Ini orang sudah tahu nih, cintanya perlu diuji. Cinta itu perlu diuji, perlu pengorbanan. Nggak usah dibilang, kalau cinta saya nggak berbalas, saya nggak mencintai lagi. Cinta ya cinta. Tapi kalau misalnya PSI itu tetap mendukung Ganjar kan, Bro tidak harus mundur dong. Berarti mengingatkan itu berarti berhasil dong saya. Nggak apa-apa saya nggak jadi caleg. Tapi kembali kepada tetap mendukung Ganjar berarti berhasil. Salah satu keberhasilan saya itu mengingatkan PSI itu. Kalau PSI berhasil mengusung Ganjar kembali, berarti berhasil dong saya. Oh, Meskipun gitu. saya nggak mencalonkan diri. Nanti teman-teman PSI bilang cepat ngambek gitu. Bukan soal gambar. Kalau kita berbicara tentang nilai itu komitmen, kebulatan, konsistensi, integritas.
Itu nggak ada ngambek-ngambek di situ, Bang. Itu PSI banget itu ya? Iya, nggak ada itu Bang Bas. Kita ngambek-ngambek kalau berbicara tentang nilai-nilai ini. Oh, nggak ada kompromi lah ya? Nggak ada kompromi. Begitu. Sekali lo agak ganggu, pokoknya tegas. Iya, tegas. Itu Ada yang memang- harap ratakan, kan cinta. Oh, itu PSI banget lah begitu ya? Iya. Tapi kenapa jadi begini nih? Oke, saya ke ini dulu, ke Bro Ari dulu. Ini, Iya, siap. Bro, gimana lo melihat dua ini? Tapi belum sampai ke urusan mereka dukung Prabowo atau Ganjar ya. Tapi ini soal melihat fenomena Prabowo berkunjung, lalu kemudian sejumlah kadernya mundur dari PSI. Iya. Bagaimana Bro melihat itu? Ya, keterbelahan itu kan fakta yang kadang-kadang hanya bisa dirasakan, kita ketahui, kita afirmasi, tapi sulit kita nyatakan. Oh gitu ya? Iya, tapi kalau tadi menyanggah bahwa PSI tidak terbelah, tapi faktanya kan ya terbelah. Beberapa kader, ya bahkan Mas Guntur, Mas Ega di bawah juga mungkin banyak seperti Mas Ega ya, Bro Ega yang juga mundur dari Oh banyak ya? dugaan saya. Iya. Dugaan saya. Jadi ini kan hanya puncak gunung saja nih. Ada kasus Bogor, ada kasus Mas Guntur. Kita lihat bagaimana ke depan. Jadi memang keterbelahan itu ya kita melihat bukan hanya PSI tadi kan, banyak beberapa orang terbelah karena memang melihat Pak Jokowi yang seakan-akan mengajak kita mengayun. Ini PSI masuk dalam genderang itu. Oh, kok Bro udah langsung nembak ke Pak Jokowi aja? Ya, ini kan persoalannya Masa PSI terbelah? karena PSI tiba-tiba nembaknya itu Jokowi. doktrinnya di mana-mana tegak lurus Jokowi. Oh, begitu. Jadi suruh masuk mana ikut jual Pak Jokowi ini kan ya maksudnya gini, PSI banget. Itu kan tadi PSI banget ya. Untuk apa nilai-nilai tadi, tapi saya berat itu PSI yang dulu. PSI sekarang bukan PSI yang dulu. Saya melihat begitu karena memang dulu PSI ini partai yang mengusung gagasan nilai-nilai soal anti korupsi, Ya. soal apa namanya toleransi gitu, soal bagaimana kebangsaan kita. Dulu bagaimana punya rekam jejak itu, semua menghormati itu. Tapi hari ini nampaknya dengan konstelasi politik itu gagap membaca. Apalagi ketika Pak Jokowi itu mengayun di antara Prabowo dan Ganjar, ini juga PSI ikut mengayun juga. Kan padahal yang dibutuhkan sebuah sikap politik, pilihan politik itu yang kemudian PSI nampaknya agak gagap di sini. Apalagi kan bahkan orang sekarang memplesetkan PSI itu Prabowo Subianto Indonesia. Loh, Bro, kalau lo bilang PSI itu kan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Iya. Ya betul dong sikapnya PSI sekarang. Iya. Kalau Pak Jokowi mengayun, PSI juga mengayun, ya betul dong tegak lurus itu. Ya tapi kan bukan itu yang dimau Pak Jokowi. Soal tadi bagaimana konsistensi sikap politik itu beda. Pak Jokowi kan mengayun itu memang punya quote and quote kepentingan lain yang memang diangkat, kepentingan bangsa negara, kepentingan nasional. Tapi soal pilihan politik, sikap politik kan harus tegas. Itu yang buat saya PSI itu gamang dalam sikap itu, dan banyak PSI ini kan bergeser dari partai yang mengusung nilai gagasan, kemudian partai yang kemudian terjebak pada kultus individu. Pak Jokowi itu sendiri, ya seakan-akan memutuskan Pak Jokowi, tegak lurus Pak Jokowi. Padahal kalau bicara, mohon maaf, bahasa tegak lurus kan itu bisa koreksi. Karena dalam matematika tegak lurus itu crossing, harusnya sejajar. Lurus ke Pak Jokowi, kalau tegak lurus kan crossing bro, kalau matematika bro, geometri. Itu sebenarnya itu tidak, alurnya sejajar atau seiring sejalan Pak Jokowi, itu benar. Tapi kalau tegak lurus Pak Jokowi itu kemudian, bahkan dulu kan PSI kita kritik, karena memang ketika mengatakan misalnya banyak nilai dari gagasan itu bergeser, misalnya mendukung gagasan ketika amandemen UUD 45 soal periode presiden 3 periode, kan PSI mendukung, itu kan kita kritik. Anak muda, para partai yang mengusung nilai gagasan dan punya branding anak muda, mengangkat hal-hal yang katakanlah juga anti dengan preferensi nilai-nilai anak muda. Ini kan PSI nampaknya terjebak dengan pengkultusan Pak Jokowi itu, yang memang sekarang menjadi akhirnya kata Pak Jokowi mengayun, ya sudah, mana opportunity politik. Bahkan sekarang kan itu nggak tahu apakah sudah ada merger antara PSI dan Projo. Karena banyak di jalan tadi saya ke sini. PSI itu Pro Jokowi, tapi ada fotonya Budi Ari. Oh. Nah, jangan-jangan ketumnya PSI habis itu Pak Budi Ari, nggak tahu kita. Nah, ini menarik, PSI itu Projo. Apakah merger? Maka saya tanya ke Bro Sigit nih, apakah merger tuh PSI dan Projo itu merger tuh? Karena kan kalau ini kemarin habis soal Pak Prabowo dapat kursi menteri.
Jangan-jangan sekarang partai ini habis soalin Pak Prabowo Dapat menteri juga? Jangan-jangan dapat menteri juga kan. Nah ini kan bicara ternyata PSI melihat mungkin ya preferensi kepada seorang tokoh itu sesuatu yang mungkin dikehendaki Pak Jokowi. Ini kan dalam rakyat Pak Jokowi yang mengayun dibaca PSI kira-kira kemana nih bandulnya? Oke lah ke Pak Prabowo. Nampaknya itu per hari ini. Nah tinggal nanti sementara basis utama pendukungnya, konstituennya, kalau bicara rekam jejak segala macam, branding anak muda, nilai dan gagasan itu memang lebih secara karakter lebih banyak konstituennya ke arah Mas Ganjar. Oh gitu. Itu. Apalagi dulu kan dalam kesejarahan, rekam jejak, soal gagasan nilai platform PSI sebenarnya lebih mix ke Mas Ganjar. Tapi kan karena Pak Jokowi yang mengayun itu kan, nah, opportunity kemana? Karena memang kecenderungan hari ini semua hasil survei ke arah Pak Prabowo, seperti yang mesin politik sebagai relawan sebagian ke Pak Prabowo. PSI membaca opportunity. Jangan sampai kita hanya menyalip di tikungan, harus sekarang kita ambil opportunity. Itu yang saya lihat PSI gagap menyikapi politik Pak Jokowi yang mengayun di antara Ganjar dan Prabowo, akhirnya terbelah juga. Oke, saya menangkap dua kata kunci di segmen ini. Pertama, PSI gagap membaca perkembangan politik. Ya. Yang kedua, PSI dewasa gitu sebelum waktunya. Pak Jokowi mengayun, PSI juga mengayun. Jadi ini, tapi kita akan bahas hal menarik ini setelah yang satu ini.